Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kita yang bersyukur hari ini melambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita sudah siap bawa penyembahan kita. Amin. Amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar kasih-Nya, begitu besar kuasa-Nya. Dan menjaga kita sampai saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu pada saat kita datang di tempat ini,
Mari kita persiapkan hati kita, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, menikmati indahnya kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami mau bawa pujian kami kepadamu Bapa. Sebab sangat besar anugerah-Mu yang kami terima. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku.
Oh, sungguh besar anugerah
lagi pribadi-Mu bagi kami. Biar kami melihat pribadi-Mu Tuhan. Biar kami nikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami selain kami datang berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar bagi kami. Ajaib dan mulia segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan, Kau Amin. Kau Yesus. Amin. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau. Mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Sama-sama nyatakan, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh, Kau Allah yang besar. Mari akui kebesaran Tuhan. Kau Yesus. Kebesaran Tuhan, sama-sama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini.
Dan kami tahu sukacita Tuhan mengalir dalam setiap hati kami. Membebaskan roh kami Tuhan. Sehingga malam hari ini kami siap untuk berglori, memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap bertepuk tangan melompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Berikan tos samping kiri kananmu. Katakan mari kita memuji Tuhan. berkata bahwa nama Tuhan membawa kemenangan bagi kita, amin. Siapa yang percaya bahwa nama Tuhan berkuasa? Siapa yang percaya bahwa nama Tuhan memberi kemenangan buat kita? Mari kasih sorakan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Lagu berikut adalah lagu kemenangan. Sebab itu mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya.
Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Hey. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya apa? Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Amin. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya amin, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ini iman kami Tuhan, Namamu memberi kemenangan dalam hidup kami. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama. Allah sumber keajaiban, dimasyurkan segala bangsa. Perbuatannya tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Dengan imanku memenang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Saya persilakan kepada yang melayani. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah dasar dari tindakan pembenaran Allah? Mari baca bersama-sama, jawabannya 3, 2, 1. Dasar dari pembenaran hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan isi oleh kebenaran firman Tuhan. Fokuskan dirimu kepada Tuhan Yesus. Meskipun tidak ada dasar kami berharap Bapa, bahkan sampai keadaan hati kami keos sekalipun, Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sebab kasih Ibu Tuhan yang besar bagi Tuhan kami Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Kami Tuhan, kami tidak akan menyerah. Mari angkat suaramu katakan. Tak ada alasan untuk menyerah. Ini hati kami Tuhan, hati yang hancur Tuhan pakai. Dan katakan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari jemaat Tuhan, seluruh untuk bangkit berdiri. Nyatakan pujian kepada Tuhan, angkat suaramu. Berikan ku hati seperti Hana, thank you Lord, yang bertahan di dalam
mengucap syukur buat malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang berkumpul di tempat ini. Memuji memuliakan nama Tuhan, itulah tujuan kami di tempat ini. Pujian penyembahan kami naikkan karena kami tahu di tempat ini Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami. Sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dan kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Pulang kami tidak sama lagi seperti kami datang. Ada yang berubah dari dalam hati kami. Ada yang berubah dari diri kami. Dan ini menjadikan kami serupa dengan Kristus. Terima kasih. Urapi kami semua di tempat ini dan berbicara Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Ya, boleh lihat samping kiri kanannya, bilang kamu ganteng, kamu cantik. Ya, kadang-kadang sebelah kanan kirimu itu butuh afirmasi, butuh afeksi berupa validasi, ya kan? Oke, baik. Baik, kita akan bersama-sama belajar dampak kesalehan dan didikan orang tua. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mari kita buka sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Saya akan jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang 3, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang keempat, ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. 4 sama-sama. Sama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang kita baca, kita akan sama-sama belajar malam hari ini. Tapi sebelum saya mulai, percaya atau tidak ada sesuatu yang menarik. Siapa yang pernah mendengar namanya fenomena Flynn Effect? Efek Flynn ya, ini beberapa hari ini saya melihat di FYP saya muncul. Jadi intinya begini, selama puluhan tahun ada orang yang menilai IQ generasi demi ke generasi. Jadi generasi baby boomers, kemudian milenial, lainnya semua kemudian mereka nilai IQ rata-ratanya. Dan menurut Flynn Effect ini, jadi teorinya ini Flynn Effect namanya, rata-rata skor IQ dunia itu selalu naik sekitar 3 poin per dekade dari generasi sebelumnya. Ya. Jadi berkat apa? Berkat perbaikan gizi, pendidikan. Nah tapi menariknya kurva tersebut tiba-tiba menukik menurun secara konsisten di tahun-tahun belakangan ini. Jadi siapa di sini yang generasi Z? Generasi Z itu yang sekarang tahun 2026 itu berumur 14 sampai dengan 29 tahun. Angkat tangan yang umurnya di antara 14 sampai dengan 29 ada di tempat ini? Ada? Enggak ada? Orang tua semua kah? Atau bagaimana? Ya. Saya yakin kita semua hampir rata-rata di tempat ini 14 sampai 29 tahun, betul ya? Ya. Nah tahu nggak, karena belakangan ini khusus generasi Z, ya, berdasarkan teori ini saya dikejutkan dengan beberapa berita sains dan pendidikan yang memang melaporkan mengenai adanya penurunan kognitif dan IQ pada generasi Z. Artinya dia dulunya yang setiap generasi naik 3 poin, anehnya di generasi Z itu dia mulai menukik turun. Nah laporan ini tuh muncul di dalam laporan orang ini nih. Dr. Jared Koenig-Horvath, seorang ilmuwan saraf kognitif, dia melaporkan dalam komite Senat AS, dia menegaskan bahwa generasi Z berpotensi sebagai generasi pertama dalam sejarah modern yang memiliki kemampuan kognitif inti lebih rendah. Jadi harusnya dia naik, tapi dia turun dibandingkan dengan orang tua mereka. Orang tua kita itu masih generasi Z itu orang tuanya adalah generasi milenial. Ya.
Dan makanya dikatakan fakta menyedihkan yang harus dihadapi generasi kita adalah ini. Anak-anak kita kurang mampu secara kognitif daripada kita pada usia mereka. Jadi waktu saya usia seperti kalian, usia 25 tahun, waktu saya masih tampan-tampannya, ya. Jadi kognitif, ini kata teori ini, kognitif saya melebihi dengan umur 25 generasi Z. Ya. Dan ini menarik, kenapa? Saya coba merenungkan apa penyebabnya, siapa yang memiliki dan apa yang memiliki andil paling besar dari kejadian penurunan IQ ini. Nah, saya coba cari-cari di Gemini dan Gemini ngomong bahwa akibat kapitalisme. Jadi generasi Z ini disuguhi teknologi sejak usia balita. Ngerti maksudnya ya? Keluar itu dia sudah pegang handphone. Ya, keluar itu sudah ada akun IG-nya. Ada yang begitu. Ya, nggak usah gitu ya. Siapa anaknya Raffi Ahmad ya? Belum keluar itu masih di kandungan, followernya sudah miliaran. Ya, kita boro-boro ya, sudah 5 tahun belum ada followernya. Ya. Belum lagi, ada juga banyak orang tua dari generasi sebelumnya, dia ambil jalan pintas dalam mengasuh anaknya karena sibuk, supaya anaknya diam dikasih kemudian handphone. Ada juga karena disebutkan tren pola asuh, digital pacifier. Jadi, lihat pendidikan hari-hari ini, sekolah, SMP, SMA, katanya semakin digital semakin canggih, betul atau tidak? Tetapi ternyata itu punya efek menurunkan sisi kognitif dari generasi Z ini. Ya. Nah, cuman pertanyaannya saya begini, apakah betul ya, generasi ini hanya sekedar jadi korban dari dunia yang tidak ideal ini? Apakah kita hanya sekedar jadi korban? Apakah generasi ini, generasi kalian terutama yang generasi Z ini tidak punya pilihan yang lain? Nah, kita akan belajar sama-sama malam hari ini dari seorang tokoh yang kita baca tadi sama-sama, yaitu Timotius. Ini mirip siapa? Sunio ya? Bukan. Kita akan belajar dari tokoh yang namanya Timotius. Tapi sebelum kita mulai, saya kasih tahu beberapa poin. Kita perlu tahu siapa ini Timotius. Nih, saya mau kasih tahu ya. Kalau ada yang relate ngomong dalam dirimu, kayaknya mirip saya, bukan orangnya, tapi lihat nasib Timotius. Teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu, Timotius itu dibesarkan oleh 2 orang tua yang punya latar belakang jauh berbeda. Ibunya adalah seorang Yahudi, bapaknya seorang Yunani. Jadi bayangkan, satu dibesarkan dari kebudayaan budaya Yahudi, satunya Yunani. Jadi di dalam rumahnya ada tarik-menarik, ada ketegangan antara Yahudi dan Yunani. Nah, Timotius tinggal di kota yang namanya Listra. Listra itu salah satu koloni jajahan dari Romawi. Di situ orang Yahudi itu minoritas. Jadi nggak usah bayangkan ada sinagog di sana, tidak ada. Jadi orang Yahudi di sana minoritas, dan makanya Timotius itu lahir dari keyakinan orang tua yang keyakinannya berbeda. Ya. Ini bukan validasi kalian boleh menikah beda agama loh ya. Ini kejadiannya, kasusnya itu seperti itu. Jadi pahami, kalau di Alkitab ada cerita seperti itu bukan artinya kemudian jadi norma. Itu hanya gambar, itu merupakan gambaran, preskriptif namanya. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang normatif. Kak, itu ibunya Timotius boleh nikah beda agama. Nah, itu kan kejadiannya di sini. Tapi kita lihat sama-sama ya. Nah, dari mana saya tahu mereka menikah dalam kondisi beda keyakinan? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dikatakan begini, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bayangkan ya, jadi dalam rumah ada 2 agama. Ya. Bukan hanya 2 agama, beda sukunya, beda kebudayaannya. Ya. Dan anehnya begini, dalam Alkitab, nama ayah Timotius tidak pernah disebutkan. Jadi kalau semua tanya sama saya, Kak siapa namanya? Bapak Timotius. Bapaknya Timotius. Enggak tahu namanya siapa. Nah, kenapa tidak disebutkan? Karena ternyata memang sang ayah dari Timotius ini tidak memiliki kontribusi spiritual yang besar di dalam pertumbuhan iman Timotius. Ayahnya ini bersikap pasif, lah lu mau ikut Yahudi kek, ikut Yunani kek, punya terserah lah. Jadi Timotius dibesarkan dari bapak yang suka-sukamu lah. Ya, coba perhatikan. Ya, mungkin ada yang kayaknya mirip saya deh. Bapak saya nggak terlalu gini ya.
Nanti kita akan lanjut dulu. Makanya kemungkinan besar Timotius dia mengenal kitab suci dari kecil karena dia lebih dekat sama ibunya. Nama ibunya adalah Eunike dan nama neneknya adalah Lois. Dari mana saya tahu? 2 Timotius 1:5 berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Jadi Timotius dia tahu kitab suci semenjak dari kecil karena ada neneknya dan ada ibunya. Ingat tadi saya katakan di kota Listra tidak ada sinagog. Harusnya sinagog itu anak kecil dibawa ke situ untuk diajari kebenaran firman. Tapi di tempat itu tidak ada. Jadi yang ngajarin Timotius dari kecil adalah neneknya dan ibunya yang keturunan Yahudi. Makanya kalau kita baca lagi dikatakan begini, dari kecil engkau sudah mengenal siapa? Kitab suci. Ya, sudah kebayang ya kehidupan Timotius seperti apa ya? Sudah kebayang ya? Nah karena Timotius lebih dekat sama garis keturunan ibunya, makanya nama Timotius itu artinya adalah ia yang menghormati Allah atau berharga bagi Allah. Dan ini nama dikasih sama ibunya karena ibunya mau mendedikasikan memang anaknya untuk kepada Allahnya, Yahweh. Meskipun suaminya adalah seorang penyembah berhala, penyembah pagan. Karena suaminya tidak pernah disebutkan punya andil dalam kehidupan rohani dari Timotius. Tetapi menariknya begini. Tapi suaminya, karena kan suaminya ini orang Yunani, ya, untuk urusan sunat. Nah, ini urusan sunat. Khusus urusan sunat, para penafsir sepakat bahwa Timotius dilarang sunat oleh bapaknya. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi waktu itu, kalau mohon maaf nih ya, kalau kan disunat kan dipotong tuh, dipotong dimutilasi. Ya. Buat orang Yahudi waktu itu kalau itu dipotong dimutilasi estetiknya hilang. Nah, saya juga bingung estetik seperti apa yang hilang ya. Seingat saya kalau disunat semakin bagus estetiknya ya, nggak usah dipikirin ya. Ya. Intinya orang di sana bapaknya ini melarang Timotius untuk disunat karena kemudian ini mengganggu estetiknya. Dari mana kita tahu? Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang kedua sampai 3 ini. Paulus menyunatkan dia. Siapa ini dia? Timotius. Karena mau dibawa pelayanan. Terus pelayanannya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahwa Timotius ini sebenarnya adalah keturunan Yahudi. Harusnya dia disunat. Tapi ternyata dia belum disunat. Makanya Paulus disuruh ayo sunatkan dia. Ya bukan salibkan dia. Sunatkan dia. Akhirnya dia kemudian disunat. Makanya para penafsir sepakat. Waktu Paulus menyuruh Timotius untuk disunat, kemungkinan besar bapaknya sudah meninggalkan keluarga ini. Minimal meninggal atau kemudian pergi lari. Entah kemana begitu ya. Makanya waktu mau disunat, tidak ada yang protes. Bahkan mau dibawa pelayanan sama Paulus, bapaknya pun gak protes. Jadi bayangkan, ingat tadi Timotius apa? Dibesarkan di dalam 2 keyakinan yang berbeda. Dibesarkan dalam 2 kebudayaan yang berbeda. Plus dia dibesarkan fatherless. Ya, sudah kebayang kan? Ya, kebayang apa yang dialami oleh Timotius. Tetapi uniknya, kemudian kekosongan rohani ini karena dia nggak punya bapak, diisi oleh Paulus. Makanya Paulus sering mengatakan gini, anak rohaniku. Kenapa? Karena yang mengisi kekosongan bukan artinya Paulus sama ibunya Timotius menikah ya, enggak ya. Gitu. Tetapi kehidupan kerohanian kemudian Timotius diisi oleh Paulus. Makanya Timotius itu diakui secara resmi oleh Paulus sebagai rekan penulis. Jadi waktu Paulus di penjara, yang menulis surat-surat kepada jemaat di Tesalonika, Korintus, Filipi, itu adalah Timotius. Dan Timotius juga yang nanti akan mengirimkan. Jadi Timotius juga selain dia menulis, dia juga menjadi utusan dari Paulus nanti. Dan kalau kita nanti baca sejarahnya, kemudian Timotiuslah yang kemudian akan menjadi pemimpin rohani di Efesus. Ya, dia menjadi pemimpin rohani termuda yang ada di Efesus. Ingat ya, janganlah menganggap seorang pun engkau muda. Itu Paulus ngomong kepada Timotius. Kenapa? Karena Timotius itu adalah pemimpin gereja episkopat di Efesus yang paling muda di sana. Pasti tanya-tanya bagaimana matinya ini Timotius. Timotius mati karena dilempari batu. Waktu itu orang Yahudi mengadakan festival pagan besar-besaran ya, untuk dewa Diana Artemis. Kemudian
si Timotius, dia hadang di tengah jalan, dia bilang kamu melakukan ini. Akhirnya apa? Dilempari batu, diseret, dipukuli, ya, dipukuli bukan pakai gadah. Ya, dan dia meninggal di situ. Dia diseret di tengah jalan, dia meninggal, orang lempar dia batu dan dia mati sebagai martir Kristus. Ya. Saya tidak lihat, kita jangan lihat bagaimana dia dipakai, tapi lihat bagaimana Timotius melalui kehidupannya bahkan berani mati bagi Kristus. Saya tadi cerita biografi Timotius. Kira-kira Timotius ini lahir dari keluarga yang ideal atau tidak? Halo? Ideal atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Timotius bahkan hidup dalam kondisi geopolitik dan teknologi yang gak ideal. Ingat geopolitiknya apa? Dia orang Yahudi yang dijajah oleh orang Roma. Apa? Kehidupan keluarga gak ideal. Geopolitik gak ideal. Ekonomi apalagi. Ya. Timotius lahir dari keluarga lintas budaya. Posisi sosialnya pun setengah-setengah. Mau dibilang orang Yahudi, belum disunat. Mau dibilang orang Yunani, mamamu Yahudi. Ada yang begitu. Mau kok dibilang Jawa, bukan. Mau dibilang Toraja, bukan. Ya, saya itu. Jawa Toraja jadinya kan. Ya, ada juga Batak Toraja. Dan lain sebagainya. Bayangkan kita ada di posisi Timotius. Dan saya yakin di tempat ini ada beberapa dan sebagian besar kita juga di sini. Saya tahu dari kita mungkin yang malam hari ini hadir. Engkau berasal dari keluarga yang tidak ideal. Mungkin di sini ada yang lahir dari bapak dan ibu yang keyakinan yang berbeda. Ada juga mungkin engkau yang lahir ditinggal oleh salah satu. Entah itu ibu, entah itu bapak, engkau ditinggal sehingga keluargamu tidak ideal. Apalagi kalau ditinggal sama bapak sama ibu. Bingung kan? Saya mau ikut bapak kah? Saya mau ikut ibu kah? Betul atau tidak? Saya tahu mungkin di tempat ini. Idealnya seorang keluarga itu menerima rohani, arahan rohani yang kuat dari bapaknya. Tapi lihat Timotius, ayahnya tidak menjadi pembimbing rohani dalam rumahnya. Ayahnya tidak hadir untuk membimbing. Ya. Tapi lihat baik-baik, ada satu tokoh yang namanya Eunike yang kemudian menjadi pembimbing rohani. Ya. Ada satu lagi tokoh namanya Lois yang menjadi pembimbing buat Timotius. Dan bagian yang kosong diisi oleh Paulus, fatherlessnya diisi oleh Paulus. Tapi tahu nggak, Timotius bukan lahir dari keluarga yang ideal. Jauh dari ideal. Dan malam hari ini sebagian besar kita juga sama. Kita tidak bersama dengan orang tua dalam masa pertumbuhan kita. Ada orang yang saya tahu, dan mungkin ada engkau hadir di tempat ini. Engkau waktu masa besar dititipin di pastori, gereja, di kampung. Bukan yang engkau dikasih besar, engkau dieksploitasi di sana. Disuruh kerja dari pagi sampai pagi. Ada mungkin kau yang hari ini hadir, ya, ayahmu sudah tinggalkan kau semenjak masih kecil dan kau lupa bingung siapa sih ayahmu? Atau ibumu sudah tinggalkan kamu. Keluarga tidak ideal. Ada juga engkau mungkin orang tuamu lengkap, tapi sejak kecil kamu ditinggalkan sama nenekmu. Karena dua-duanya cari uang. Akhirnya engkau tidak mengalami kasih orang tua. Ya, betul apa betul? Kalau itu engkau malam hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau ada yang mengalami dengar baik firman Tuhan ini sampai habis. Dan saya berdoa setelah malam hari ini kau dengar firman Tuhan. Kau menangkap maksud Tuhan dan bisa mengalami transformasi. Yang mengerti katakan amin. Saya tahu ada banyak hal terjadi. Tapi menariknya begini ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan Timotius tidak membuat iman Timotius gagal bertumbuh. Nah ini highlightnya ya. Tidak membuat iman Timotius gagal bertumbuh. Keluarganya tidak ideal. Tapi Tuhan bekerja lewat Lois dan Eunike. Buat Timotius, Lois dan Eunike adalah contoh nyata. Keluarga tidak ideal, tidak ada harapan. Mungkin kau gagal secara fungsi. Keluarga rumah gagal secara fungsi. Orang tua gagal beri teladan. Anak bertumbuh dalam kondisi yang membingungkan. Bisa jadi. Terluka, tidak stabil, lihat orang tuanya baku pukul, lihat orang tuanya baku marah, tidak stabil. Tapi dengar baik, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang hidup dalam kesalehan untuk bertemu dengan engkau, membimbing imanmu. Timotius terjadi, Lois dan Eunike membuktikan, lihat loh ya, yang disebutkan Lois. Lois memberikan contoh kepada Eunike. Eunike memberikan contoh kepada siapa? Timotius. Makanya mereka kedua berdua orang ini tetap bisa menghadirkan iman yang hidup. Ya. Tapi dengar baik.
Meskipun ada peran Lois dan peran Eunike, tetapi Timotius tetap memiliki pilihan pribadi. Sama-sama katakan pilihan pribadi. Iya. Sekalipun dia kasih teladan yang baik, tetapi kalau Timotius tidak memilih untuk mengikuti teladan nenek dan ibunya, maka dia juga bisa hancur. Tapi puji Tuhan, Timotius memilih teladan, mengikuti teladan nenek dan ibunya. Ia bisa menjadikan itu sebagai role model. Ya, makanya dalam 2 Timotius ini dikatakan begini. Oh, enggak bergerak. Tolong ininya. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulis keras, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Perhatikan urutannya. Lois, Eunike, dan Timotius. Perhatikan kata di dalam dirimu. Kata di dalam dirimu artinya Timotius punya pilihan. Dia memilih teladan yang baik. Yang mengerti katakan amin. Makanya banyak anak berkata, Pak, saya ikut Kristen karena bapak mamaku. Itu awal yang baik tapi belum cukup. Engkau harus memilih juga ikut berdasarkan pilihanmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus tahu apakah imanmu itu pilihan sendiri atau hanya sekedar identitas bawaan. Harus engkau memilih. Sama Timotius juga dihadirkan, dia boleh memilih, tetapi dia memilih mengikuti iman dari nenek dan ibunya. Makanya begini, dari kejadian ini ada 2 hal. Yang pertama begini, keteladanan, kesalehan dalam keluarga bisa memberi dampak yang besar. Dengar baik. Keteladanan, kesalehan dalam keluarga, contoh dalam Timotius, Eunike dan Lois, bisa memberikan dampak yang besar. Bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Bahkan dalam kondisi geopolitik yang hancur-hancuran. Bahkan dalam rumah tangga yang hancur-hancuran. Tetapi ingat juga baik-baik, dampak itu harus, teladan itu harus engkau punya respon secara pribadi. Harus memilih secara pribadi. Timotius kalau dia tidak memilih mengikuti Lois dan Eunike, dia juga hancur. Ingat sekali lagi saya katakan. Makanya saya yakin begini, teladan yang baik tidak otomatis menghasilkan hidup yang baik. Teladan yang baik harus kau pilih, harus kau terima dan harus dihidupi baru. Ya. Dan malam hari ini kita akan belajar. Ada 3 alasan kenapa kita harus memiliki pilihan pribadi atas keteladanan dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, ada 3 alasan. Saya puji Tuhan baru ketemu 3, biasanya 100. Ya. Yang pertama, karena teladan itu membentuk arah hidup. Tetapi kita harus tetap memilih teladan mana yang kita izinkan membentuk kita. Ingat ya, teladan itu membentuk hidup kita. Tetapi engkau harus memilih teladan yang seperti apa. Perhatikan dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, aku teringat akan imanmu. Paulus tidak berkata iman Eunike, iman Lois, bukan. Paulus berkata imanmu, artinya imanmu itu iman dari Timotius sendiri. Dalam teks ini artinya begini, Lois dan Eunike adalah teladan yang baik. Tetapi bukan berarti mereka manusia yang sempurna. Setuju atau tidak? Karena yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Lois dan Eunike ini teladan iman yang baik. Tapi ingat, mereka bukan orang yang sempurna. Alkitab tidak pernah mencatatkan manusia saleh sebagai manusia tanpa cacat. Bahkan tokoh besar dalam Alkitab pun gak ada yang sempurna. Abraham pernah berbohong. Musa pernah marah. Daud jatuh dalam berzinahan. Petrus menyangkal Yesus. Semua ini orang-orang yang kita jadikan teladan. Tapi ternyata mereka punya kelemahan dan mereka cacat secara moral. Ya. Karena itu kita harus punya pilihan pribadi nih. Kita tahu orang-orang itu memberi kita teladan. Tetapi kita punya pilihan pribadi atas keteladanan hidup kita. Kita nggak boleh meniru orang secara buta. Yang mengerti katakan amin. Kamu nggak boleh mengikuti orang secara buta. Kamu harus membedakan mana yang harus diteladani, mana yang tidak boleh diikuti. Ya. Ingat, firman Tuhan, kita tidak boleh hidup sebagai peniru pasif. Belajar untuk memilah keteladanan. Saya mau kasih tahu, kalau orang tuamu beri teladan yang baik, syukuri, ikuti. Tapi kalau dia tidak memberi teladan yang baik, gak mungkin. Tuhan Yesus, saya minta ganti orang tuaku, boleh? Gak mungkin. Artinya kamu juga punya pilihan untuk memilah-milah teladan. Yang mengerti katakan amin.
Ya. Makanya firman Tuhan berkata begini. Dalam 1 Timotius 5 itu satu bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini. Segala sesuatu harus diuji dan yang baik harus diikuti. Teladan yang baik dari orang kita ikutin, yang tidak baik jangan diikuti. Nah pertanyaannya begini, keteladanan seperti apa yang harus kita serap, kita lanjutkan, kita ikutin. Apa standarnya? Perhatikan ayat ini baik-baik, saya jelaskan. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut. Ayat ini aneh. Kalau kita lihat ayat ini bilang, sombong sekali Paulus. Disuruh mengikut dia. Tapi ingat ada kata selanjutnya. Sama seperti aku pengikut Kristus. Ingat maksudnya begini. Paulus itu maksud ngomong gini. Saya Paulus, saya orang yang tidak sempurna. Apa yang baik dari saya, yang saya contoh dari Yesus, ikuti itu. Yang tidak baik, jangan diikuti. Mengerti maksudnya ya ayat ini? Jadi ayat ini waktu dia berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku pengikut Yesus. Paulus nggak berkata, ikuti aku dalam segala hal karena aku selalu benar. Tidak. Paulus juga tahu dia bukan teladan yang sempurna. Apa ukurannya untuk ngikut dia? Sepanjang dia mengikuti, meneladani Kristus, ikuti. Mengerti maksud saya? Sama siapapun yang engkau kagumi, siapapun orang tuamu, nggak bisa kamu minta ganti orang tua. Makanya kamu punya pilihan untuk mengikuti atau tidak teladan yang baik atau yang buruk. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan sekali lagi kita kemudian selalu playing victim. Kalau orang tuamu tidak mengikuti teladan Kristus, jangan ikuti. Pribadinya tetap harus hormati, tetap kita sayangi. Ikuti teladan yang baik. Ya. Tahu artinya teladan ya? Segala sesuatu baik perbuatan, kelakuan, sifat, perkataan yang patut ditiru. Itu namanya teladan. Ya. Jadi dari orang tersebut apa yang bisa kita contoh? Sejauh dia mengikuti Kristus, ikuti. Kenapa saya harus kasih tahu ini? Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Yang mengerti katakan amin. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Dan dia teladan yang tertinggi. Orang yang kita kagumi pun tidak ada. Dan kita nggak bisa minta ganti orang. Pendetamu pun bukan orang sempurna. Kalau dia bikin salah, jangan ikuti. Yang mengerti katakan amin. Hormati tetap, jaga tetap, doakan. Ya. Kalau orang tua kita rajin ke gereja, baca firman, murah hati, ikutin nggak? Ikutin. Tapi kalau mereka suka main tangan, kasar mulut, tidak menafkahi, ikuti atau tidak? Ya jangan ikuti, jangan juga minta ganti orang tua. Tuhan Yesus, saya minta dong Raffi Ahmad jadi orang tua saya. Nggak mungkin. Ya. Sebagai anak kita perlu bertanya dari semua yang aku lihat di rumah. Ingat ya, engkau sebagai anak dengar baik. Dari semua yang engkau lihat di rumah, mana yang harus aku ikuti, yang mana aku nggak ikuti. Itu harus pilihanmu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oh iya. Nah bukan hanya di rumah. Kadang-kadang kita fans sama seseorang, betul atau tidak? Siapa yang ngefans sama teman saya ini? Tahu ini siapa? Vanessa Wu, Efse. Zaman saya ini sangat terkenal. Waktu dia konser, dia panggil saya cuma saya tidak datang. Ya, haleluya. Waktu dia konser dia nyanyi, Jesus be the center. Kita ikutin gak kalau dia ikut worship? Ikutin. Tapi kalau dia ganti-ganti cewek, jangan ikuti. Mengerti sampai di sini? Ya. Ini teman saya. Ada lagi teman baik saya. Kasih tepuk tangan dulu buat saya dong. Ya. Tahu ya? Ya. Saudara kembar saya Choi Siwon, ya. Saya waktu dia gabung ke anggota Super Junior, saya doakan, oh ini bohong sekali ya. Ya. Kalau Choi Siwon suka traktir orang, kita ikut suka traktir orang atau tidak? Ikutin, karena itu teladan yang baik. Tuhan Yesus juga suka traktir orang, halo? Ya kan, dia kan agendanya makan-makan toh, sama pemungut cukai makan-makan, ya sama perempuan pelacur makan-makan, ya kan? Sama murid Tuhan Yesus yang mau meninggalkan dia makan-makan, ya. Kalau Choi Siwon suka kasih perpuluhan, kasih teladan, kasih perpuluhan, ikuti nggak? Ikuti, karena di Alkitab ada, ya. Kalau Choi Siwon suka pukul istri, ikuti atau tidak? Jangan ikutin. Ya, saya telepon dia nanti suruh jangan suka pukul-pukul istri ya. Kalau Choi Siwon suka korupsi uang gereja, ikutin atau tidak? Jangan ikuti. Itu yang dibilang memilah teladan yang baik dan teladan yang buruk ya.
Dan di titik ini saya tahu ada banyak orang kecewa sama gembala, sama pemimpin rohaninya. Kenapa? Pemimpin rohanimu juga bukan orang yang sempurna yang mengerti, katakan amin. Kadang-kadang dia juga ember. Ya. Jangan kehilangan respect, doakan, tegur, empat mata. Dengan baik, sampaikan. Ya. Jangan digosipin. Ya. Ciri-ciri orang yang digosipin itu botak. Ya. Kalau saya memang saya cukur. Ya. Tapi bisa jadi juga sih. Ya. Playing victim ini ya. Dengar baik. Ya. Pemimpin rohani juga bukan orang sempurna. Ambil yang baik yang kamu bisa ikutin, yang sesuai teladan Kristus, yang tidak baik tinggalkan. Coba bayangkan begini ya. Bayangkan kalau engkau mengambil sesuatu yang baik teladan dari orang, yang baiknya saja kamu ambil, kamu akan lebih baik daripada orang itu yang mengerti, katakan amin. Tetapi kamu harus punya pilihan untuk memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Pertanyaannya begini, apakah yang kalau saya ikutin ini mencerminkan Kristus? Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, apakah sikap ini sesuai dengan firman Tuhan? Ya. Apakah pola hidup ini menghasilkan kasih, kebenaran, kesetiaan, kekudusan? Apakah saya sedang meniru ego, luka, ambisi atau apa? Tanya itu sama diri kita. Supaya kalau ada orang yang kita kagumi, dia berbuat salah, kita tahu dia bukan manusia yang sempurna. Saya akan mengikuti yang baik dari dia. Yang tidak baik saya akan tinggalkan. Yang mengerti katakan amin. Ingat, kita menghargai teladan manusia. Tetapi kita selalu menguji teladan itu dengan Kristus sebagai ukuran tertinggi. Yang mengerti katakan amin. Ingat, engkau punya pilihan. Ya. Yang kedua, setelah engkau pilih yang mana, lupakan gambar saya dengan Choi Siwon. Ya, setelah memilih yang mana, maka poin yang kedua, mengapa kita harus memiliki pilihan pribadi atas keteladanan hidup kita? Yang kedua, karena iman yang sejati tidak cukup diwarisi, tetapi harus dihidupi. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya mundur sedikit. Apa maksud iman yang hidup? Iman yang hidup secara sederhana kebalikannya berarti imannya tidak mati. Yakobus 2:26 berkata begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa apa? Perbuatan adalah, ingat, iman yang hidup adalah iman yang melahirkan atau terwujud dalam perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita bilang iman kita hidup, maka harus ada perbuatannya, harus kelihatan. Paulus bisa lihat ini di Timotius. Dari mana saya tahu? Perhatikan ini. Ya. Perhatikan, kalau kisah para Rasul 16 ayat 2. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iko. Orang yang dikenal baik berarti imannya karena kan terlihat dari perbuatan-perbuatan, kelihatan dari kesehariannya. Ini artinya Timotius dia punya teladan dari nenek dan istrinya, nenek dan ibunya. Maka setelah dia memilih, dia melakukan teladan tersebut. Saya yakin Timotius dia sering lihat ibunya dan neneknya berdoa. Makanya dia juga ikut berdoa. Timotius lihat orang tuanya meneliti Alkitab-kitab suci, suka bantu orang lain. Timotius memilih menghidupi itu, memilih melakukan itu. Dia ikut melakukan teladan itu. Sampai sekarang ini mengerti ya maksud saya. Ya. Makanya begini, siapa di sini yang sering divalidasi begini? Mirip kok sama bapak Mudi, kenapa? Suka aku kentut sembarangan. Berarti bapak kita juga biasanya kentut ngerti maksudnya ya? Timotius karena dikenal baik sama orang, makanya kita tahu bahwa imannya hidup. Karena iman yang hidup, iman yang ada perbuatan. Ingat, sebelum Timotius lahir, ada neneknya, Lois. Lois imannya juga hidup. Kan tadi kalau kita baca iman yang hidup dalam nenekmu, Lois. Lois melakukan gak? Dia lakukan. Dilihat sama Eunike. Eunike lihat, ibuku melakukan. Eunike juga setelah dia memilih, dia ikut melakukan. Waktu lahir Timotius lihat neneknya dan ibunya. Dia pilih juga melakukan. Makanya imannya kemudian hidup. Ingat, teladan itu hanya pintu. Sama-sama katakan pintu. Kasih keras. Sama-sama pintu. Tetapi ingat, engkau harus melangkah masuk untuk menghidupi
teladan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Karena itu nggak bisa digantikan. Hei, Timotius sendiri harus dengan kesadaran penuh melakukan atau menghidupi imannya. Dia nggak bisa minta ganti. Bu Eunike, tolong gantikin saya dong, ya nggak bisa. Imannya dia sendiri harus hidup. Orang tua bisa bawa kau ke gereja, tapi engkau harus bertobat sendiri di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Masa orang tuamu yang mau bertobat, kau yang bikin dosa? Nggak mungkin. Engkau yang harus menghidupi. Pemimpin rohani bisa teladan, tetapi bisa memberi teladan yang baik. Tetapi engkau sendiri harus mengikuti teladan tersebut. Ingat. Dan jangan sekedar meniru. Harus tahu prinsipnya apa. Begitu mengerti prinsipnya, ikuti. Karena banyak orang ikut-ikutan, tapi nggak tahu prinsipnya. Ya. Kalau kau lihat orang tuamu berdoa, cari prinsipnya berdoa itu apa. Oh, berdoa ternyata komunikasi sama Tuhan. Oke, gue mau komunikasi sama Tuhan. Itu diikutin. Hidupi itu, lakukan itu. Yang mengerti katakan amin. Karena orang bisa rajin ibadah, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia hanya meniru, bisa. Ada orang yang rajin pelayanan, tapi motivasinya cari pengakuan. Bisa. Ada orang yang bisa meniru bahasa rohani, bahasa roh dan sebagainya. Tapi hidupnya di luar, kata-katanya. Masya Allah. Gitu ya. Ada orang yang bisa meniru disiplin rohani, tapi batinnya penuh ketakutan. Makanya jangan cuma ngaku, keluargaku Kristen. Pertanyaan adalah, kamu sudah bertobat betul-betul atau menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidupmu atau belum? Yang cuma sekedar ngaku, itu namanya copy paste. Jangan cuma sekedar mengaku, mama saya rajin doa. Iya, kamu sendiri berdoa enggak? Halo? Jangan cuma ngaku saya dibesarkan dalam pelayanan. Pertanyaannya, pelayananmu menyenangkan hati Tuhan enggak atau menyenangkan hati sendiri? Itu namanya iman yang dihidupin. Dengar baik, teladan, ya, kok mundur? Teladan yang hanya kita tiru dari luar akan berhenti menjadi kebiasaan. Tetapi teladan yang kita pilih dan kita lakukan terus menerus, dia akan jadi karakter. Yang mengerti katakan amin. Makanya belajar. Kalau kamu sudah memilih yang mana yang baik, ikuti, lakukan. Jangan cuma sekedar, wih kagum kak. Choi Siwon kasih perpuluhan, wih kagum kak dia kasih. Ternyata setia, tapi kok tidak pernah. Wih murah hati sekali dia menyumbang buat yayasan kanker. Tapi kok tidak pernah. Hanya sekedar kagum, untuk apa? Imanmu tidak hidup sayang. Halo? Bilang sama kiri kanannya, bilang kasih hidup itu imanmu. Jangan cuma cuap-cuap. Ya. Yang mengerti katakan amin. Setelah kamu tahu, kamu bisa pilih yang mana yang baik, ikuti, lakukan supaya iman itu dikatakan iman yang hidup. Yang ketiga, ya, puji Tuhan sudah sampai yang terakhir. Ya, saya sudah tahu mukanya sudah berseri. Ya. Yang terakhir, karena pilihan pribadi atas teladan diperlukan untuk memutus pola yang buruk dan memulai melanjutkan pola yang benar. Ingat tadi, waktu Timotius bisa memilih, ya, kalau seandainya pilihan Timotius dia tidak memilih teladan ibunya, maka perhatikan, ia bisa terseret kepada teladan yang lain. Percayalah. Karena kenapa? Timotius hidup di dalam dua kebudayaan yang berbeda. Satunya Yunani, satunya Yahudi. Kemungkinan besar Timotius berada dalam lingkungan yang memilih lebih dari satu arah hidup itu bisa. Artinya begini, nanti kalau hari Sabat saya jadi Yahudi deh. Tapi begitu bukan hari Sabat, hari Senin sampai Selasa, saya jadi Yunani deh. Itu bisa. Sangat bisa. Tetapi Timotius dia memilih mengikuti iman Lois. Dia tidak mengikuti arus budaya sekitarnya. Ini artinya apa? Timotius memilih melanjutkan pola yang benar. Yang mengerti katakan amin. Iya. Kalau dia memilih melanjutkan pola yang benar, maka pola yang salah akan terputus. Prinsipnya jelas, ini loh prinsipnya. Kalau kita tidak memilih teladan yang benar, tanpa sadar engkau akan mengulang teladan yang paling sering engkau lihat. Mending kalau yang paling sering kau lihat teladan yang baik. Kalau teladan yang buruk. Halo? Banyak orang, bahkan hari ini yang hadir, tidak sadar engkau sedang mereplikasi pola yang kau benci. Saya ulangi lagi, banyak orang yang tidak sadar dia sedang mereplikasi, melanjutkan pola yang mereka sendiri benci.
Ada orang yang benci ayahnya karena pemarah. Tapi lihat dia dewasa, dia jadi pemarah. Ada anak yang benci ibunya karena manipulatif. Tapi ketika dia berrelasi dengan orang, dia juga manipulatif. Ada orang yang benci rumahnya dingin. Tetapi ketika dia punya keluarga, dia tidak tahu cara menunjukkan kasih. Ada orang yang benci sekali lihat bapaknya pukul ibunya. Tetapi waktu dia pacaran, dia pernah pukul pacarnya. Ada orang yang tidak suka sekali melihat papanya atau mamanya bicara kasar. Tapi perhatikan, tanpa sadar engkau bicara kasar juga sama pasanganmu. Kenapa? Karena engkau nggak pernah memilih teladan yang benar. Karena ingat, saat engkau memilih teladan yang benar, tanpa sadar engkau sedang memutus pola yang salah. Dan engkau memulai pola yang benar. Yang mengerti katakan amin. Halo? Ya. Di dalam Kristus engkau tidak dipanggil hanya untuk mengagumi teladan yang baik. Engkau dipanggil untuk menolak pola yang rusak. Makanya tadi saya katakan, pilihan yang pertama engkau harus tahu. Engkau tetap punya pilihan. Engkau sebagai anak ingat, pilihan pribadi bukan sekedar aku mau jadi orang baik. Lebih dalam daripada itu. Aku mau memutus pola yang buruk dan memulai pola yang benar. Yang mengerti katakan amin. Tidak semua yang kau lihat di rumah harus engkau serap. Tidak semua yang kamu lihat di rumah harus kamu ulangi. Tidak semua pola keluarga yang buruk engkau harus lanjutkan. Engkau bisa memulai pola yang baru. Yang mengerti katakan amin. Dengan kau punya pilihan dan kau mau menghadapi pilihan itu, dengar baik. Kalau di rumahmu engkau melihat kemarahan, maka belajarlah kelemah lembutan dari Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau di rumahmu melihat kebohongan, belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kalau di rumahmu engkau melihat kepahitan, ada kan tadi pagi dibilang, sampai saya mati saya tidak akan maafkan bapakmu, mamamu. Ada yang lihat begitu di rumahnya? Saya mau kasih tahu, belajar hidup dalam pengampunan. Yang setuju katakan amin. Jangan ikuti. Belajar, itu pola yang buruk. Ya. Kalau engkau di rumah melihat, ya di rumah kita melihat iman yang tulus, lanjutkan itu. Kalau di rumah engkau melihat kasih yang sangat erat, lanjutkan itu. Kalau engkau di rumah merasakan kehangatan keluarga, lanjutkan itu. Tapi kalau engkau melihat piring terbang di rumahmu, kasih daratkan cepat-cepat itu. Karena pecah nanti. Jangan dilanjutkan. Makanya penting buat kita semua malam hari ini mengerti. Waktu saya cerita tadi yang pertama. Apakah ini betul-betul kita hanya sekedar menjadi korban? Tuhan ingatkan, kamu semua dan saya punya pilihan. Yang mengerti katakan amin. Engkau punya pilihan, engkau mau takluk sama teknologi, engkau mau takluk sama geopolitik, silahkan. Tapi malam hari ini dengar baik, ikuti teladan Yesus sebagai standar yang tertinggi. Yang mengerti katakan amin. Jangan ikut teladan yang buruk. Kita tidak bertanggung jawab atas semua teladan buruk yang pernah engkau lihat. Tetapi engkau bertanggung jawab untuk pola hidup yang engkau pilih, engkau teruskan. Kamu mau teruskan yang mana hari-hari ini? Mau teruskan yang jelek atau yang bagus? Yang bagus. Mulai belajar, saya tahu itu tidak mudah. Karena itu setiap hari mungkin kita lihat. Ya. Ada anak yang di sini setiap kali telepon bapaknya, bukan bagaimana keadaanmu. Pak, apa ini minta-minta uang terus? Saya tahu ada yang seperti itu. Kalau kau punya anak jangan lakukan. Saya tahu mungkin hari-hari ini engkau sering mendengar, baru pulang di rumah. Jangan lanjutkan kalau kau punya suami atau istri. Kau punya anak. Engkau punya pilihan. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau kasih tahu, ingat, Kristus hadir sebagai teladan yang sempurna untuk kita memulai pola yang baru. Yang mengerti katakan amin. Kristus datang ke dunia bukan cuma sekedar jadi teladan. Dia mati buat engkau dan saya. Supaya apa? Supaya kita dapat bertumbuh dalam keluarga yang hangat. Ya. Meskipun mungkin keturunan di atasmu melakukan hal yang tidak baik. Tapi engkau bisa memulai dengan keluarga yang Tuhan beri. Memulai keluarga yang hangat. Saya yakin juga di tempat ini ada anak yang bertumbuh dalam keluarga yang hangat. Ada juga anak yang bertumbuh dalam keluarga yang retak. Ada anak yang melihat iman yang tulus dari orang tuanya. Tetapi ada anak yang melihat kemarahan, kekecewaan, ketidakhadiran, luka dan lain sebagainya dari generasi sebelumnya. Tapi dengar baik, Yesus hadir
membuat hidup kita tidak harus berakhir sebagai pola yang buruk. Yesus hadir untuk memulai identitas yang baru, cara berpikir yang baru, dan arah hidup yang baru. Yang mengerti katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, sama-sama 3, 2, 1. Pola lama jangan dilanjutkan yang buruk. Yang mengerti katakan amin. Pola yang baru lanjutkan, yang baik lanjutkan. Yang mengerti katakan amin. Yesus hadir, teladan yang sempurna. Bukan hanya teladan. Kalau Yesus hanya teladan, kita cuma kagum. Tapi kita nggak sanggup hidupi. Yesus mati menunjukkan hidup. Mati di kayu salib untuk menebus kita yang salah. Ia bangkit supaya kita tidak lagi dikuasai pola lama. Yang mengerti katakan amin. Ia bangkit supaya kita tidak ikut dosa lama, luka lama, identitas lama. Karena Kristus memberikan identitas yang baru. Engkau punya pilihan di sana. Ya. Maka setiap anak muda yang berkata keluarga saya tidak ideal, Injil berkata Kristus sanggup membentuk hidupmu. Kalau engkau hari-hari ini berkata saya tidak punya teladan yang baik, lihat Kristus teladan sempurna yang juga menjadi juru selamatmu. Kalau hari-hari ini kau bilang saya takut mengulang kesalahan keluarga saya. Ingat di dalam Tuhan, di dalam Kristus rantai lama bisa diputus, hidup baru bisa dimulai. Dengar baik. Nah pertanyaannya adalah, apakah Kristus sudah menjadi pusat yang membentuk caramu berpikir? Apakah Kristus sudah menjadi pusat dalam engkau memilih dan dalam engkau hidup? Pemain musik saya panggil maju ke depan. Ingat. Ternyata di generasi kita punya pilihan. Setelah engkau memilih, hidupi pilihanmu. Kalau engkau pilih yang baik, maka pola yang rusak akan berhenti. Dan akan dimulai dengan pola yang baru. Yang mengerti katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama di atas. Bangkit berdiri. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku jauh lebih kuat daripada. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Ini akan pujian ini. Saya yakin dan percaya malam hari ini. Itu semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dengar baik. Tuhan tahu keluargamu gak ideal. Tuhan tahu orang tuamu kasar. Tuhan tahu engkau dititipin dari kecil. Tuhan tahu engkau diabaikan dari kecil. Tuhan tahu posisi tidak idealmu seperti apa. Tapi dengar baik. Hari ini engkau ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena cinta Tuhan. Itu karena berkat dan campur tangan Tuhan. Sehingga malam hari ini kau dengar khotbah malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu engkau punya pilihan. Yang setuju katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi lihat samping kiri kanannya bilang engkau punya pilihan. Bilang, ngomong keras, engkau punya pilihan bro. Engkau punya pilihan sis. Mari tundukkan kepalamu, kita nyanyi pujian ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. ku sadar semua karena cintamu. Amin. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Teladan yang tertinggi. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa sisi Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Saya yakin waktu kita nyanyikan pujian ini ada yang berkata, kalau memang Tuhan sama saya, sayang sama saya, kenapa dia biarkan kedua orang tuaku berpisah dan kemudian aku dititipin sama orang lain. Saya mau kasih tahu malam hari ini, perpisahan mereka, pilihan mereka. Kamu punya pilihan dan dengar baik. Engkau bisa ada hidup sampai hari ini, itu campur tangan Tuhan. Tuhan tahu luka yang kau alami. Tuhan tahu, makanya kau datang malam hari ini. Supaya kau dengar baik. Tuhan sudah kasih teladan. Tuhan akan berikan engkau komunitas teladan, orang rohani, teman. Yang bisa menguatkan kau di setiap waktu. Tapi lebih daripada itu, miliki pilihan pribadi untuk selalu memandang Yesus sebagai teladan tertinggi. Miliki pilihan pribadi untuk selalu melihat Yesus. Karena saya mau kasih tahu, engkau ada malam hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Boleh angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Yes. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang. Biar cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan keras. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu. Amin. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Katakan terima kasih Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu,
hari ini kami belajar, kami bisa memilih mengikuti teladan-Mu dibanding semua teladan buruk yang mungkin kami lihat dan kami pantau setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami bertindak sebagai korban, padahal kami bisa memilih. Kami punya kekuatan untuk memilih karena kami yakin dan percaya kuasa dari-Mu saat Engkau mati di kayu salib menebus dosa kami, itu yang akan memampukan kami memilih teladan yang benar, yaitu diri-Mu sendiri Tuhan. Amin. Malam hari ini Tuhan kami belajar banyak. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara tapi firman Tuhan akan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga mereka selalu diingatkan bahwa keberadaan mereka itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Wow, puji Tuhan. Bisa kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Berapa banyak di sini yang mau mengikuti teladan yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terdapat 2 amplop di depan kursi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari angkat amplop kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena hati kami telah disegarkan, telah dikalibrasi dengan firman Tuhan. Dan tiba saatnya Bapak kami mau memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi izinkan kami untuk memberikan apa yang bisa kami berikan untuk pelayanan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi yang mengelola keuangan ini agar bisa berguna bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan air sirami tanah.
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman tambahan untuk kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di Gereja GBI Oikumene di tempat ini. Di samping kiri kanan Bapak Ibu ada pelayan Asher membawa forum yang baru pertama kali hadir dan juga pokok doa. Silakan diambil. Mungkin Bapak Ibu ada kerinduan dan sedang memiliki pergumulan untuk didoakan. Kita ada menara doa di tempat ini setiap hari Selasa dan hari Jumat di jam 3 dan setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu saudara-saudara di situ kita akan doakan bersama-sama dengan para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara mungkin yang rindu melayani, mungkin Tuhan berikan talenta bagi setiap kita melayani Tuhan, silakan daftar pelayanan. Ada barcode kecil di belakang kursi, silakan di scan dan kita daftar pelayanan. Talenta apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk bersama-sama kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini melalui setiap skill kita. Dan mungkin ada yang teman-teman anak-anak muda yang bisa masak juga di sini. Silakan didaftar. Ada juga pelayanan cooking ministry. Itu pelayanan yang mungkin tidak tersorot kamera tapi pelayanannya asik. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya, di bawah ada teman-teman mahasiswa dari KMKO Arsitektur mengadakan basar
berupa bakpao. Harganya 35.000. Mari kita sama-sama bantu teman-teman kita dari mahasiswa yang sedang mencari dana untuk kegiatan mereka. Mungkin itu saja pengumuman dari saya malam hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebab kasih-Mu Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Sebab kasih-Mu Tuhan berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Mari jemaat Tuhan, berikan suaramu kepada Tuhan. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan, kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana. Thank you Lord. Kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Terima kasih Tuhan, berubah aku, selamatkan hidupku. Aku percaya hanya kepadamu, Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini, terima kasih buat ibadah yang kami lakukan Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui setiap ibadah kami, pelayanan kami malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, bahkan firman-Mu Tuhan yang menegur kami malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami Bapa, menjadi kekuatan, menjadi suluh, menjadi terang dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biarlah firman-Mu terus ada dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ezra Bapa, yang sudah menjadi berkat malam hari ini melalui firman Tuhan. Kau berkati pengurapan yang daripada Tuhan terus mengalir dalam setiap hati hamba-Mu, dimanapun melayani, dimanapun bekerja Bapa. Bahkan biarlah Tuhan Yesus terus Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kau berkati juga Tuhan setiap para pelayan Tuhan yang terlibat malam hari ini Bapa. Apapun yang mereka lakukan Bapa, biarlah semuanya mereka lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Kau kembalikan berkat-berkat yang terbaik buat setiap para pelayan Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini Bapa. Jemaat Tuhan yang hadir dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhannya daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan pergumulan akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus buat setiap
mahasiswa Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka dalam setiap pelajaran mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan biarlah selalu senantiasa dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan Tuhan terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan Yesus kami mau berdoa Bapa buat gereja kami di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat gereja kami di tempat ini terus menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan Yesus terus pakai Bapa. Biarlah lewat gereja-Mu di tempat ini akan lahir pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin dan para pelayan Tuhan yang ada di gereja di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala kami. Terus pelihara Tuhan Yesus dalam masa tuanya Bapa. Sukacita damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Diberkati kesehariannya Bapa. Apapun yang dilakukan Tuhan selalu senantiasa tolong. Tuhan selalu senantiasa jagai dan lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berkati juga wakil gembala Tuhan, Pastor Ezra bersama istrinya Tuhan, bahkan anaknya Dev Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan kasih yang kuat Bapa. Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau pelihara Bapa dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya dibuat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap keluarga kami yang ada di kota, bahkan yang ada di kampung kami masing-masing Bapa. Kami mau berdoa buat mereka, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan terus Engkau limpahkan, Kau nyatakan buat setiap keluarga kami Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu terus berdoa buat lingkungan gereja kami di tempat ini. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi gereja Tuhan ada di tempat ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kamu terus berdoa Bapa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami Bapa. Biarlah lewat semuanya itu gereja-gereja terus bersatu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja-gereja yang ada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada Bapa, urapi, perlengkapi Bapa. Biarlah mereka terus setia mengasihi, melayani Tuhan dalam kehidupan mereka, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi di atas bangsa kami. Pemulihan terus terjadi di atas bangsa kami. Pertobatan terus terjadi di atas bangsa kami Tuhan Yesus. Api Roh Kudus-Mu Tuhan terus tercurah buat bangsa kami. Bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah bangsa kami mengalami pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di atas bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden Tuhan Yesus, Wakil Presiden, para menteri, bahkan jajarannya Tuhan, kami berdoa. Biarlah mereka memerintah sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah bangsa kami terus damai, terus tentram Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan ekonomi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan yang daripada Tuhan untuk ekonomi di atas bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat kota Makassar Tuhan Yesus. Biarlah kota Makassar terus damai dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus ada buat kota Makassar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percayakan Tuhan keamanan kota Makassar ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kota Makassar ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap kegiatan yang akan kami lakukan selama sepekan ke depan Tuhan Yesus. Kamu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang bekerja Tuhan, bagi yang berusaha, yang sekolah, yang kuliah Tuhan Yesus terus perlengkapi Bapa. Bahkan ketika kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami percaya Tuhan, setiap seruan doa kami Tuhan akan jawab tepat pada waktu-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Sebentar Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur.
Dan kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil saat teduh sejenak.